Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada rekan-rekan adik-adik taruna Prodi Pengolahan Hasil Laut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Jadi, saat ini saya akan memberikan materi mengenai penyajian data grafik di pertemuan ke-7 ya. Ini ada histogram dan poligon. Jadi sebenarnya penyajian data grafik statistik itu banyak banget, tapi yang kita bahas di sini hanya histogram dan poligon. Untuk itu saya izin, share screen. Ini, oke. Materinya tidak terlalu banyak, tapi semoga, cukup membantu pemahaman rekan-rekan semua ya. Nah, apa sih histogram dan poligon? Jadi, histogram dan poligon merupakan salah satu dari berbagai atau banyak, representasi grafik. Jadi bentuknya adalah grafik untuk distribusi frekuensi. Jadi, kita harus mengetahui dulu frekuensi dari suatu kita harus mengetahui dulu distribusi frekuensi dari suatu data, baru kita gambarkan atau kita representasikan dalam bentuk grafik. Nah, kalau bentuknya grafik aja, persegi panjang aja, itu adalah histogram. Oke, histogram itu biasanya nggak ada jarak antara satu interval dengan interval lain. Tapi kalau, ada jarak biasanya itu bukan histogram, tapi itu biasanya bentuknya grafik batang biasa, ya. Kemudian perbedaan histogram lagi dengan, diagram batang biasa, di sini dia menggambarkan interval. Nah, kalau grafik batang biasa itu enggak. Oke, kemudian poligon itu merupakan, eee, apa ya, grafik garis. Sebenarnya dia grafik garis, tapi biasanya akan apa ya, berikatan dengan histogram gitu, selalu berbarengan tampilnya dengan histogram. Representasinya barengan dengan histogram. Jadi kalau ada histogram dan ini ada grafik grafik garis ini yang menyambungkan antar titik tengah dari setiap interval, ini disebut dengan grafik poligon. Nah, jadi ini adalah titik tengah dari interval. Nah ini, interval satu titik tengahnya ini, interval 2 ini titik tengahnya, kemudian dihubungkan dengan si poligon, dapatlah dia bentuknya garis. Nah, garis-garis yang menghubungkan nilai tengah dari histogram adalah poligon, oke. Nah, kalau histogram diulangi lagi, merupakan sekumpulan persegi panjang ini. Biasanya, alasnya atau sumbu X itu menunjukkan panjang interval kelas. Kalau tinggi, ini menunjukkan frekuensi. Nah, berdasarkan informasi interval dan frekuensi, maka kita harus tahu bahwa data yang digunakan untuk yang dipresentasikan oleh histogram adalah data yang dikelompokkan, ya. Karena kita bisa dapat nilai frekuensi, kita bisa dapat nilai panjang interval, itu adalah data berdasarkan hasil pengelompokan suatu data, tuh. Nah, lalu ini poligon. Poligon adalah, distribusi frekuensi yang menghubungkan titik tengah atau nilai tengah dari setiap persegi panjang. Ini tuh pertengah, kalau kalian jeli ini tuh tengah yo, ini tengah nih, tengah-tengah, gitu. Oke. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembuatan grafik histogram dan poligon. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian lakukan penyusunan daftar distribusi frekuensi dari data yang kalian punya. Nah, apa saja daftar, distribusi frekuensi itu? Pertama, kalian lakukan penentuan range atau jangkauan. Hitunglah banyak kelas, lalu hitung panjang interval, lalu hitung frekuensi ya, sama kayak kita kalau mengelompokkan data ya kan. Lalu hitung batas kelas bawah dan atas, dan hitung titik tengahnya. Nah, ini untuk mengelompokkan data. Kalau kita sudah punya data yang dikelompokkan, itu lebih gampang. Jadi kita tinggal, bikin sumbunya.
Jadi bikin sumbu, salib sumbu ya, sumbu kayak gini nih. Jadi yang sumbu X itu adalah jenis data, F adalah frekuensi. Oke. Lalu kita tentukan nilai titik tengah dari setiap interval. Lalu kita tinggal lukis frekuensi, arsir ya, enggak arsir sih, kasih titik-titik gitu penghubung, lalu kita selesaikan gambar, persegi panjang untuk menghasilkan histogram. Oke, setelah itu dari setiap titik tengah setiap, persegi panjang kita hubungkan, lalu dapatlah poligon. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya, biar nggak bingung. Nah, contoh soalnya masih sama seperti materi sebelumnya mengenai, penyajian data, oke? Mengenai kuartil, persentil, sama desil itu contoh soalnya sama. Nah, karena sebenarnya kalau kita udah punya data yang dikelompokkan lebih gampang, tapi ini pura-puranya data ini tuh belum kita kelompokkan. Jadi kalian hitung range-nya, hitung banyak kelas dan lebar kelas. Oke, range sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. 35 dikurang 6 ya, sama dengan 29. Banyak kelas itu K sama dengan I plus K 3,3 kali log N. Log N adalah jumlah data. Jumlah datanya ada 20, berarti 1 plus 3,3 dikali log 20 sama dengan 5,29. Nah, untuk lebar kelas, C sama dengan R per K. R-nya range per banyak kelas sama dengan 29 dibagi 5,29 sama dengan 5,48, maka intervalnya kita bulatkan ke atas menjadi 6. Oke. Nah, ini untuk menghitung interval. Jadi kalau 6, ini kan nilai terendah 6. Nah, intervalnya ada 6, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti intervalnya ada 6 sampai 11. Lalu lanjut lagi, karena 11 udah, maka kita lanjut ke 12. Interval 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, berarti 12 sampai 17. Seperti berikut contohnya. Oke, untuk frekuensi adalah jumlah banyaknya data yang muncul ya. Misalnya 6 itu 6 sampai 11 frekuensinya ada berapa? Nilai 6 sampai 11 ada 3, 1, 2, 3. Oke, berarti ada 3. Frekuensi untuk kelas selanjutnya 12 sampai 17, 12, 1, 2, 3, dan selanjutnya ya. Nah, kemudian batas bawah adalah 6 dikurang 0,5 berarti 5,5. 12 dikurang 0,5, 11,5 dan sebagainya. Untuk batas atas berarti 11 ditambah 0,5, 11,5, 17 tambah, 0,5, 17,5 dan seterusnya. Untuk titik tengah berarti, eee titik tengah dari 6 sampai 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti titik tengahnya ada 8 dan ada 9. 8 tambah 9 dibagi 2 sama dengan 8,5. Dan seterusnya ya di bawah ini ya mengikuti. Kalau kita udah punya data seperti ini adalah data yang dikelompokkan. Maka kita bisa langsung menggambarkan histogramnya. Tadi caranya gimana? Pertama kita buat sumbu, salib sumbu, oke? Salib sumbu, ada sumbu X, ini X yang alas dan Y ke atas. Nah, X-nya adalah jenis data dan Y-nya adalah frekuensi. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita menentukan titik tengah kelas. Titik tengahnya kan ini tuh. Nah, ini titik tengah, 8,5, 14,5, 20,5, 26,5, dan 32,5. Ini kita gambarkan hanya satu dulu ya, sebagai contoh kita bikin satu titik tengah. Kalau kalian ingin melanjutkan, lanjut aja nih, berarti 14,5, berapa gitu ya, tinggal dituliskan titik tengahnya. Tahapan keempat adalah kalian lukis frekuensi masing-masing interval kelas pada sumbu tegak. Nih, ini kan frekuensinya, tadi kan 3 ya frekuensinya. Nah, ya udah tinggal ditarik aja, di sini kalian bikin lagi sebenarnya harusnya rentangnya di 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Anggaplah 3 di sini. Nah, berarti kita tarik garisnya titik tengah, kita tarik garis sesuai frekuensinya. Oke, 3, berarti di sini ya. Oke, kemudian tahapan kelima adalah kalian selesaikan gambar persegi panjang. Dengan asumsi bahwa di sini 6, di sini 11. Ya.
Nah, ini titik titik tengahnya di sini. Lanjut di sini untuk interval kelas selanjutnya. Oke, ini hanya satu contoh persegi panjang. Nah, kemudian tahapan kelima ialah kita menyelesaikan gambar persegi panjang. Kita kan di sini ada berapa ya? Ada berapa kelas sih dia? Nah, satu 2 3 4 5 ada 5 kelas interval. Berarti nanti grafiknya juga ada 5 grafik persegi panjang. Nah, ini satu 2 3 4 5 ya kan? Ini frekuensinya, ini kan tadi di sini 8,5, di sini 3, ya udah tinggal kita tambahkan di sini. Nah, ini tadi 3 juga kan frekuensinya 12 sampai 17 dan seterusnya ya. Ini 30 sampai 35 di sini. Nah, terus kita kan tahu tadi titik tengahnya di sini. Ini kan 8,5, ini 14,5 dan sebagainya dan seterusnya. Untuk mendapatkan poligon, kita hubungkan titik tengah dari setiap persegi panjang. Dihubungkan dihubungkan dihubungkan. Nah, ini adalah poligon, begitu. Cukup simpel ya materinya ya. Semoga bermanfaat. Banyak-banyak latihan agar kalian lebih paham. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.